Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para saudaraku sekalian, ambillah pelajaran dari kisah iblis dan kisah malaikat ketika keduanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersujud kepada Adam alaihi salam. Para saudaraku sekalian, sehebat dan setinggi serta sebanyak apapun amal-amal lahiriah yang kamu lakukan, yang kamu maksudkan sebagai persembahanmu kepada Tuhanmu, semua itu tidak akan pernah berarti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang pertama, bagaimana mungkin amal-amal ketaatan lahiriahmu itu dapat dijadikan sebagai persembahan, sedangkan bisanya kamu beramal itu sendiri adalah semata-mata sebab pertolongan Allah, semata-mata atas karunia pemberian Allah. Kedua, ingatlah para saudaraku, Allah itu tidak pernah melihat kepada seberapa bagus rupa dan amal-amal jasmaniah kamu, tetapi yang Allah lihat itu hanya kondisi hati kamu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat kepada jasmani dan rupa kamu, melainkan yang dilihatnya adalah kondisi hati kamu. Maka jangan pernah kamu berpikir hingga berani membuat satu kesimpulan bahwa amal-amal ketaatan jasmaniahmu tersebut ini sudah tidak lagi dibutuhkan lantaran Allah hanya melihat dan menilai kepada kondisi hatimu semata. Ingatlah para saudaraku, hanya orang-orang yang lahiriahnya taat pada perintah syariat sajalah yang berhak mendapatkan penilaian atas hatinya. Sedangkan mereka yang lahiriahnya sudah tidak mau berbuat ketaatan berdasarkan syariat, maka sebagus apapun kondisi hatinya itu tidak akan pernah dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para saudaraku sekalian, ambillah pelajaran dari kisah iblis yang menolak diperintah oleh Allah untuk bersujud kepada Adam alaihi salam, dan ambillah pelajaran dari kisah para malaikat yang penuh kesadaran mau bersujud kepada Adam. Iblis yang tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah lantaran menolak diperintah bersujud kepada Adam tersebut, lantaran ia memiliki prinsip keyakinan. Iblis itu berprinsip hanya mau bersujud kepada Allah yang telah menciptakannya. Lalu untuk apa ia harus bersujud kepada Adam, sedangkan Adam adalah hanya makhluk seperti dirinya? Bahkan ia lebih baik daripada Adam lantaran ia dicipta dari api, sedangkan Adam dicipta dari tanah yang berbau. Itulah prinsip berpikir dan keyakinan si iblis tersebut. Maka lantaran ia tidak mau melaksanakan perintah syariat untuk bersujud kepada Adam itulah, sehingga tingginya tingkat kesadaran bermakrifahnya yang telah menguasai hatinya kepada Tuhan tersebut menjadi tidak memiliki nilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para saudaraku sekalian, lihatlah ketaatan para malaikat yang dengan penuh kesadaran mau bersujud kepada Adam alaihi salam, lantaran kesadarannya yang mau melaksanakan perintah Allah. Maka ia pun memperoleh kemuliaan di sisi Tuhan yang Maha Pencipta. Pahamilah para saudaraku, syariat dan hakikat itu adalah dua sisi yang berbeda yang sesungguhnya tidak dapat disatukan. Tetapi ingatlah, meskipun keduanya berbeda, keduanya tidak dapat dipisahkan, sebab keduanya itu saling membutuhkan, seperti saling membutuhkannya antara kulit dengan isinya.
tanpa kulit yang membungkus, tidak ada satu isi pun yang bernilai. Bahkan bisa jadi isi tersebut menjadi menjijikkan. Dan sebaliknya, tanpa isi, maka kulit pun menjadi tidak lebih, hanya sampah yang tidak membawa manfaat. Para saudaraku sekalian, jangan pernah kamu berkata bahwa kamu itu lebih baik dari bangunan tua yang terbuat dari batu, yaitu bangunan Ka'bah, sehingga kamu menolak perintah Allah untuk bersujud kepadanya. Jika seperti itu anggapanmu, maka adakah perbedaan antara kamu dengan iblis yang merasa lebih baik dari Adam? Maka yang seharusnya adalah tetaplah kamu itu bersujud kepada Ka'bah tersebut, lantaran yang memerintah itu adalah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagaimana para malaikat yang dengan penuh kesadaran mau bersujud kepada Adam alaihi salam, lantaran ia sadar bahwa yang memerintah adalah Allah. Ingatlah para saudaraku, jika kamu sungguh-sungguh taat kepada Allah, pastilah andai Allah memerintahkanmu untuk bersujud kepada kotoran sekalipun, maka kamu akan melakukannya, lantaran yang memerintah kamu itu adalah Allah, Tuhan yang amat kamu muliakan. Maka bukalah mata hati dan pikiranmu, wahai orang-orang yang menginginkan kemuliaan di sisi Allah, Tuhan Azza wa Jalla. Semoga renungan ini membuahkan manfaat dan maslahah serta barokah bagi kita semua di dini wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.